Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Jemaat GKB, Ebenezer Pulau Mas yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, berjaga-jagalah senantiasa. Kolose 4 ayat 2, firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diberikan kepada kita agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Namun seperti murid-murid Yesus, kita pun sering merasa lelah dalam menjalani kehidupan ini. Kadangkala kita harus bekerja sampai larut malam demi untuk mencari nafkah. Anak-anak sekalipun sibuk dengan pelajaran dan aktivitas mereka masing-masing. Setiap hari kita sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Belum lagi jika kita punya masalah tak terduga menimpa kita, seperti penyakit dan musibah. Terkadang hal-hal ini membuat kita tidak hanya lelah secara fisik, bahkan pikiran dan jiwa kita pun ikut lelah. Namun bagaimanapun keadaan yang kita alami, semua ini tidak boleh menjadi alasan sehingga kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Justru di dalam kelemahan inilah kita harus lebih banyak lagi berdoa. Kita harus melawan kelemahan kita, tidak peduli seberapa lelahnya diri kita. Kita tetap harus menyediakan waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian, kita akan mendapat kekuatan Tuhan. Dunia ini tidak akan pernah berhenti membuat kita sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan rumah tangga, sibuk dengan makanan, sibuk dengan game, sibuk dengan tayangan, sibuk dengan handphone, dan 1001 kesibukan lainnya tidak pernah akan ada habisnya. Dunia ini akan membuat kita terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Berjaga-jaga berarti waspada terhadap segala kemungkinan, terutama dalam hal-hal negatif. Berjaga-jaga juga berarti sikap bersiap-siap, awas atau berhati-hati. Mengapa kita harus selalu berjaga-jaga? Karena hari-hari yang kita jalani ini penuh kejutan, perubahan, percepatan, atau hal-hal tak terduga yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Karena itu, janganlah memuji diri karena hari esok, sebab engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Alkitab memperingatkan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Pengkhotbah 9 ayat 12. Rasul Paulus menasihatkan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berjaga-jagalah senantiasa, karena tak seorang pun tahu apa yang terjadi esok. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Biarlah renungan pagi ini memberkati kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.